Pada abad ke-19, di tengah gemerlapnya kekuasaan dan kemegahan Britania Raya, seorang ratu memerintah dengan tegas dan menginspirasi rakyatnya. Dia adalah Ratu Victoria yang memimpin negara itu dari tahun 1837 hingga 1901. Namun, di balik keagungan tahtanya, tersembunyi ancaman gelap yang mengintai dalam bentuk upaya pembunuhan yang mengguncang stabilitas kerajaan. Di tengah kemeriahan masa pemerintahannya, Ratu Victoria menjadi sasaran beberapa upaya pembunuhan yang mengejutkan. Bagaimana kejadian lengkapnya, dan apa alasan tindakan berbahaya itu bisa terjadi? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Ada 5 kali percobaan penghabisan terhadap Ratu Victoria selama masa pemerintahannya yang sukses. 4 orang terlibat dalam upaya-upaya ini, dan salah satu dari mereka mencoba 2 kali namun gagal. Motivasi mereka berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya sama, yaitu membunuh sang ratu dan ingin menjadi terkenal sebagai orang yang bisa mengubah sejarah. Buku Shooting Victoria menceritakan tentang banyaknya percobaan penghabisan terhadap Ratu Victoria. Melalui cerita sejarah menarik, buku ini tidak hanya menggambarkan setiap percobaan penghabisan yang menegangkan, tetapi juga memberikan pandangan baru tentang Ratu Victoria yang namanya dijadikan nama sebuah era. Pada tanggal 10 Juni tahun 1840, London dipenuhi dengan kegembiraan karena Ratu Victoria yang pada saat itu berusia 21 tahun sedang dalam perjalanan dari Buckingham Palace menuju Hyde Park. Kereta kuda ratu melaju dengan gemilang dan suasana di sekitar istana terasa tenang. Namun tiba-tiba ketenangan itu terganggu oleh suara 2 tembakan yang mengejutkan. Para pengawal dan pengikut ratu memandang dengan ketegangan, sementara ratu sendiri terkejut dalam kepanikan. Seorang pria muda bernama Edward Oxford yang putus asa dan menghadapi ketidakstabilan mental, tiba-tiba muncul di tengah kerumunan dengan senjata di tangannya. Dia menembakkan pistolnya ke arah ratu dengan niat yang jahat. Namun, keajaiban melindungi ratu pada hari itu, karena peluru-peluru itu meleset dari sasarannya. Oxford segera ditangkap oleh pengawal istana dan diadili atas perbuatannya yang mengerikan. Kejadian itu menyebabkan kegemparan di seluruh Britania Raya, dan Ratu Victoria berhasil selamat dari upaya pembunuhan yang mengancam nyawanya. Edward Oxford diadili atas tuduhan percobaan penghabisan terhadap Ratu Victoria. Namun, pengadilan menyatakan bahwa dia menderita gangguan mental dan mengirimkannya ke rumah sakit jiwa. Dia kemudian diizinkan untuk pindah ke koloni Cape di Afrika Selatan pada tahun 1867. Tanggal 29 Mei tahun 1842, di sekitar Buckingham Palace, Ratu Victoria terjaga dalam ketenangan. Namun, di tengah keriuhan hari-harinya, terjadi insiden yang mengejutkan. Saat kereta kudanya melintasi jalan menuju istana, Ratu Victoria yang duduk dengan anggun di dalamnya tidak menyadari ancaman yang tengah mengintai. Tanpa peringatan, suatu benda yang keras menghantam tanah. John Francis, seorang pria yang dipenuhi kebencian, muncul dari kerumunan dengan gerakan cepat, membawa sebuah pistol kosong yang diarahkan ke arah ratu. Dalam sekejap, dia melemparkan senjatanya. Meskipun terkejut dan kaget, Ratu Victoria tidak terluka dalam serangan itu. Kegagalan Francis untuk melukai ratu bukan hanya hasil dari keberuntungan semata, tetapi juga dari kesigapan pengawal istana yang segera menangkapnya. Meskipun insiden itu berakhir tanpa korban, ketegangan dan kepanikan masih terasa di udara, menyebar teror ketakutan. Sama seperti Edward Oxford, dia juga dianggap menderita gangguan mental dan dihukum dengan isolasi di rumah sakit jiwa. Pada bulan Desember 1842, ketika musim dingin mulai menyelimuti jalanan London,
Ratu Victoria sedang melakukan perjalanan ke St. James's Park. Namun, di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, ancaman gelap tersembunyi di balik pepohonan rindang yang tak terhitung. John William Bean, seorang pria dengan niat jahat, telah merencanakan serangan terhadap Ratu. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, Bean melihat Ratu sebagai target yang layak untuk melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasannya kepada pemerintah. Ketika Ratu berjalan dengan santainya, Bean tiba-tiba muncul dari bayang-bayang dengan senjata di tangannya. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Ratu yang tak berdaya. Tetapi meskipun suasana menjadi tegang dan bahaya mengancam, Ratu Victoria sekali lagi diberkati dengan keberuntungan. Upaya pembunuhan itu gagal, dan Bean segera ditangkap oleh para pengawal istana. Meskipun insiden itu meninggalkan kesan yang mendalam pada masyarakat, Ratu Victoria tetap tegar dan tidak mengalami trauma. Pada musim panas tahun 1849, ketegangan kembali menyelimuti udara London. Ratu Victoria yang pada saat itu telah memimpin Britania Raya selama hampir 1 dekade, sedang dalam perjalanan rutinnya menuju Buckingham Palace. Namun, di tengah kerumunan yang mengelilingi kereta Ratu, ada sosok tersembunyi yang bersiap-siap untuk melakukan tindak kejahatan. John William Bean dengan tatapan yang penuh dengan kebencian menyelinap di antara orang-orang dengan senjata rahasia di tangannya. Saat kereta melintas, Bean melontarkan pisau dengan penuh kebencian, berharap untuk kali ini berhasil mengakhiri riwayat panjang sang ratu. Namun, seperti yang sering terjadi sebelumnya, keberuntungan berpihak pada ratu. Pisau itu meleset dari sasaran, dan Ratu Victoria selamat dari serangan mematikan tersebut. Meskipun terguncang, Ratu tetap tegar, menunjukkan ketabahan yang telah menjadi ciri khas pemerintahannya yang kuat. Sementara Bean ditangkap dan dihadapkan pada hukuman atas perbuatannya yang mengerikan. Tidak ada informasi yang jelas tentang hukuman yang diterima oleh Bean setelah upaya pembunuhannya terhadap Ratu Victoria pada tahun 1842 dan 1849. Namun, kemungkinan besar dia juga dianggap menderita gangguan mental dan mungkin ditempatkan di rumah sakit jiwa. Pada tanggal 27 Juni 1850, kegelapan menyelimuti jalan-jalan London saat matahari mulai meredup. Ratu Victoria yang pada saat itu sedang dalam perjalanan dari istana menuju Regent's Park tidak mengetahui bahwa bahaya telah mengintai di balik bayang-bayang malam. Di tengah hiruk-pikuk kerumunan dan gemerlap lampu jalanan, seorang pria berdiri di tengah jalan menunggu dengan penuh kebencian. Robert Pate, dengan hati yang dipenuhi dendam, memegang erat tongkatnya saat dia melangkah dengan mantap menuju ke arah ratu. Pandangannya yang dingin penuh dengan obsesi membunuh. Ketika kereta kuda ratu mulai melintasi jalanan yang ramai, Pate tidak ragu lagi. Dia melompat ke arah kereta dengan kekuatan yang ganas, mengayunkan tongkatnya ke arah ratu yang tidak punya persiapan. Namun, meski terluka dan terkejut, Ratu Victoria menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dikelilingi oleh pengawalnya yang sigap, Ratu tetap berdiri tegak. Sekali lagi menunjukkan keberaniannya sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Robert Pate diadili atas tuduhan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, hukumannya kemudian dipangkas menjadi 12 tahun penjara. Meski menghadapi ancaman penghabisan nyawa sebanyak 5 kali sepanjang masa kepemimpinannya, Ratu Victoria menunjukkan ketangguhan, keberanian, dan keberuntungan yang luar biasa demi melindungi monarki Britania Raya pada masa pemerintahannya yang panjang. Meskipun menjadi target berulang kali, Ratu Victoria selalu berhasil menghindari bahaya dan bertahan. Keberhasilan dalam menghadapi ancaman tersebut tidak hanya menegaskan kekuatan ratu, tetapi juga menunjukkan dukungan yang kuat dari pengawal dan rakyatnya. Kisah-kisah ini menggambarkan kekuatan simbolis Ratu Victoria sebagai pemimpin yang dicintai dan dihormati, yang tidak hanya memerintah dengan tegas, tetapi juga mampu mengatasi ujian-ujian yang ada di sekitarnya.